Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Farid Ashari MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang saya hormati kepada teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wapik Sidarina sebagai moderator, lalu ada Nurmala Sari sebagai pemateri pertama, Ade Akuan sebagai pemateri kedua, dan Dede Risma sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang prospek pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia lokal dalam menghadapi globalisasi. Adapun pokok bahasan materi pertama tentang daya saing dan kemampuan sumber daya manusia lokal, lalu materi kedua tentang strategi peningkatan sumber daya manusia secara utuh dan berkualitas, dan materi yang terakhir, tantangan pendidikan sebagai investasi. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Nurmala Sari untuk mempresentasikan materi yang pertama. Saya Nurmala Sari Permana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang daya saing dan kemampuan sumber daya manusia lokal. Pendidikan sebagai suatu bentuk investasi dalam sumber daya manusia dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Banyak ahli ekonomi klasik menjadikan rujukan tentang sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menekankan peranan pendidikan seperti yang dilakukan Alfred Marshall, yang menilai pendidikan sebagai investasi nasional atau national investment. Para ahli ekonomi menempatkan konsep tentang modal dalam dimensi lain tentang investasi sumber daya manusia atau investment in human capital. Kedua pakar ekonomi pendidikan tersebut memandang bahwa pendidikan sebagai investasi yang paling menguntungkan dalam pembangunan nasional, di mana bahwa titik singgung antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap produktivitas suatu masyarakat. Konsentrasi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan akan sangat mendukung pengembangan ekonomi. Ada 3 hal yang dapat menentukan tinggi rendahnya produktivitas suatu masyarakat. 3 hal tersebut yaitu: yang pertama, pendidikan dalam arti luas; yang kedua, keterbukaan dan persaingan; dan yang ketiga, stabilitas makroekonomi. Untuk itulah, investasi sumber daya manusia dalam pendidikan menjadi suatu hal yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Mengembangkan pendidikan sebagai upaya investasi sumber daya manusia menjadi sangat strategis bagi pengembangan ekonomi, dan tentunya dengan melihat dan meningkatkan relevansinya dengan aspek-aspek lainnya. Pendidikan arti luas harus menyumbangkan lulusan yang memiliki nilai tambah bagi kebutuhan sumber daya manusia dalam pengembangan ekonomi. Karena upaya investasi sumber daya manusia melalui pendidikan akan menjembatani sektor ekonomi dengan kebutuhan tenaga kerja sebagai pemacu utamanya dalam meningkatkan produktivitas. Untuk dapat melakukan peran tersebut, kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah. Tantangan berat yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi globalisasi ekonomi yang berlangsung saat ini. Fenomena global identik dengan aktivitas perekonomian internasional yang harus dijadikan sarana untuk menciptakan persaingan yang mendorong terbukanya perdagangan bebas. Perlu dibangun kemandirian dalam menjawab tuntunan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung produk unggulan nasional, sebab sumber daya manusia yang unggul diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi konstitusi pembangunan nasional. Perkenalkan, nama saya Ade Afwa sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan sumber daya manusia secara utuh dan berkualitas. Strategi pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya.
Tetapi di sini saya akan menjelaskan 3 strategi peningkatan sumber daya manusia. Strategi yang pertama yaitu pengembangan rasio intelektual. Jalur ini menitik beratkan pada pengembangan kualitas manusia melalui pengembangan kemampuan berpikir atau rasio intelektual yang antara lain dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan untuk menilai keadaan salah dan benar. Jadi, pengembangan intelektual adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki oleh seseorang ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Strategi yang kedua yaitu pengembangan intuisi batin. Pengembangan intuisi batin berhubungan dengan pengembangan etika yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk memberi penilaian baik buruk suatu keadaan dan kondisi. Intuisi adalah suatu bentuk pengetahuan yang muncul pada kesadaran tanpa pertimbangan yang jelas. Intuisi itu adalah firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar akan dengan cepat menyaring pengetahuan serta pengalaman masa lalu menjadi sebuah gagasan atau ide. Lalu gagasan atau ide tersebut menjadi sebuah pertimbangan singkat dalam mengambil keputusan tanpa melakukan analisis atau proses berpikir panjang terlebih dahulu. Ternyata pengembangan intuisi ini dapat membantu mengurangi stres dengan mengidentifikasi dan menangani masalah secara lebih efektif, dapat mengeluarkan kreativitas dan imajinasi, menghindari terjadinya penumpukan emosi dan pikiran-pikiran negatif. Strategi yang ketiga yaitu pengembangan fisik manusia. Pengembangan fisik adalah hal yang terpenting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Nah, karena dengan fisik yang sehat, manusia akan dapat menghidupi dirinya sendiri, yang akan menjurus pada pengembangan jiwa yang sehat. Pengembangan jiwa yang sehat ini dapat menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan, mampu menghadapi situasi sulit, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, dan mampu memenuhi tuntutan hidup. Itu mengapa pengembangan fisik manusia itu adalah hal yang terpenting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Saya Dede Rismawati Dewi akan menjelaskan tentang tantangan pendidikan sebagai investasi. Ada sebuah pendapat guru besar Universitas Waseda Jepang bernama Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari awam hingga politisi dan pejabat pemerintah, hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. Pendapat guru besar Universitas Waseda Jepang tersebut sangat menarik untuk dikaji, mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Setelah selama ini pendidikan terabaikan, salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Pendidikan merupakan alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh oleh pendidikan. Era globalisasi dalam arti terminologi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat
transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai dengan gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global. Baik, untuk kesimpulan, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Konsentrasi pendidikan dalam membangun sumber daya manusia dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan akan sangat mendukung pengembangan ekonomi. Untuk dapat meningkatkan daya saing, perlu dilakukan riset, penelitian, pengembangan, efisiensi produksi, serta pengawasan mutu produk dalam negeri. Arah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ditujukan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang kesemuanya dijauhi oleh nilai-nilai religius. Demikian isi presentasi dari kelompok 5 tentang prospek pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia lokal dalam menghadapi global. Semoga apa yang telah kelompok kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.